Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita, menguatkan kita dan mengatakan bahwa segala persoalan yang dihadapi adalah dalam campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Sanga ahape cobaan nani bolus munu, cobaan nasional dialami jol madope, tapi anggo debata berjudo marningot janjin. Nada pola di padiaria kamu dicobai lobisian natolap bugomu. Mudah hatiaro cobaan tuhamu, leonia dalan dihamu, so tahan hamu menaun cobaan ini." Dalam bahasa Indonesia, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ada istilah mengatakan bahwa persoalan yang kita hadapi akan terasa berat apabila dibanding dengan persoalan orang lain. Karena memang orang akan melihat persoalannya itu dari kacamata dirinya dan kurang memahami bagaimana orang mengalami persoalan yang dia alami. Oleh karena itu, kita akan mengatakan bahwa beban saya jauh lebih berat dibanding dengan orang lain. Kemudian, banyak orang juga di dalam kehidupan ini mengatakan bahwa dia tidak terlepas dari masalah. Masalah-masalah yang terjadi terlalu bertindih-tindih, sehingga dia tidak mampu untuk bergerak keluar dari masalah yang dihadapi. Namun, firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada jemaat Korintus dan saat ini kepada kita bahwa persoalan apapun yang engkau hadapi itu adalah persoalan biasa. Kenapa persoalan biasa? Karena memang sudah banyak orang yang sudah mengalami seperti yang engkau alami, bahkan lebih daripada apa yang engkau alami. Umpamanya kegagalan. Dari zaman dulu banyak orang gagal di dalam pekerjaannya. Kemiskinan. Dari zaman dulu banyak orang yang miskin dalam kehidupannya. Kebodohan. Banyak dari dulu orang di dalam kebodohannya. Kemudian, kalau kita melihat bahwa ketika kita mau mencapai sesuatu cita-cita atau harapan kita, dan kita tidak bisa menggapainya, orang juga sudah banyak mengalami hal itu. Oleh karena itu, yang perlu kita sadari dalam hidup kita adalah bahwa apa yang kita alami adalah hal biasa saja. Tidak ada yang luar biasa di sana. Karena memang ketika kita melihat itu sebagai luar biasa dan kita menganggap bahwa kita itu tidak mampu untuk menghadapinya, dan itulah yang menjadikan kita tidak berdaya dan menjadi semakin lemah. Namun ketika menganggap itu adalah persoalan biasa, maka mindset kita, pola pikir kita akan menganggap bahwa memang apa yang terjadi ini pasti ada solusinya. Bukan hanya solusi saja, ada batas-batas waktunya. Oleh karena itu kita akan jalani sesuai dengan iman, sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian di dalam firman Tuhan kali ini bukan hanya persoalan biasa, namun dikatakan tidak akan melampaui kekuatan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia adalah orang yang memelihara. Dia adalah sosok yang memelihara kita di dalam berbagai kehidupan kita. Coba kita bayangkan kalau kita punya anak dan mungkin dia berusia sekitar 10 tahun. Apakah kita akan berikan beban untuk dibawanya 50 kilo? Atau ketika kita tahu bahwa anak kita hanya di dalam taraf SD, apakah kita akan menyuruh dia untuk belajar pengetahuan yang melebihi daripada kemampuannya? Umpamanya belajar membawa pesawat terbang? Tidak akan mungkin. Karena itu belum mampu
dia hadapi. Demikian Allah melihat pergumulan kita. Ketika kita menghadapinya, syukurilah bahwa Tuhan memberikan itu kepadamu. Karena apa? Karena Tuhan mengetahui engkau mampu untuk menghadapinya. Ketika tidak mampu, yang pasti Tuhan akan turut campur tangan, menopang, mengeluarkan, membebaskan kita dari persoalan yang kita hadapi. Ketika Tuhan sudah turut campur tangan, dan di dalam keberimanan kita, keyakinan kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, maka kita tidak akan putus asa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Firman ini juga dikatakan bahwa Dia tidak akan mencoba membiarkan kamu dicapai melampaui kekuatanmu. Artinya Tuhan akan turun, membebaskan, mengeluarkan, dan memberikan solusi tepat pada waktunya, sehingga kita menjadi terbebas keluar dari persoalan yang dihadapi. Yang berikutnya adalah pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluarlah yang diberikan Allah, sehingga dengan jalan keluar itu kita akan mampu menanggung persoalan yang kita hadapi. Jalan keluar menjadi sebuah solusi terbaik di dalam apa yang kita hadapi. Artinya setiap persoalan yang terjadi ada jalan keluar dari Allah, tidak menjadi jalan buntu yang tidak kita ketahui kemana arahnya, namun adalah jalan keluar yang memberikan solusi di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menyegarkan kita, menguatkan kita bahwa perkara yang kita hadapi adalah persoalan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan ketika kita berseru kepada Allah, memandang kepada Tuhan kita, Dia akan memberikan jalan keluar di dalam apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara terkasih, jangan menjadi fokus kepada masalah, fokuslah kepada Allah yang memberikan jalan keluar. Jangan menjadi merasa kita ditinggalkan oleh Allah. Jadilah merasakan bahwa kita disertai, dibimbing Allah di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan kali ini, biarlah kita semakin teguh untuk beriman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa persoalan yang kami hadapi adalah persoalan biasa yang tidak melampaui kekuatan kami. Biarlah kehidupan kami ketika menghadapi persoalan bersama dengan Tuhan mendapatkan jalan keluar solusi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap orang mendapatkan jalan keluar dalam pergumulan mereka. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus